Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah doa pagi di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan kami hari yang baru yang diberkati dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati hari ini menjadi hari yang baik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara ada dalam keadaan sehat sejahtera, dan bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dalam firman Tuhan yang akan saya bacakan pagi hari ini dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sekali lagi, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, hidup ini hanya sementara. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Firman Allah katakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua. Kemudian ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, firman Allah mengingatkan kita bahwa waktunya pasti akan datang, dan pasti manusia itu akan mati. Tidak ada seorang pun yang akan terus tinggal di dalam dunia ini. Dunia ini adalah tempat yang sementara. Hidup kita juga adalah hidup yang sementara. Ada waktu lahir dan ada waktu meninggal, saudara-saudara. Dan ayat-ayat tadi membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup terus dalam dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita selamanya, saudara-saudara. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita tinggalkan dunia ini juga kita tidak membawa apa-apa. Semua manusia akan mengalami kematian. Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 katakan, tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Baik dia itu dari kalangan kerajaan, baik dia itu dari nabi atau rasul atau hamba Tuhan sekalipun, maka kematian itu tidak dapat kita hindari. Pasti semua orang akan mati. Apa yang terjadi setelah kematian itu? Firman Allah katakan bahwa tubuhnya akan menjadi tanah atau debu, tetapi rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 katakan, dan debu
kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, bagaimana kalau yang mati itu bukan orang percaya? Firman Allah katakan bahwa barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika ia meninggal, dia akan berjumpa dengan Tuhan bersama-sama semua orang kudus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Saudara, bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan mati dan mereka akan mendapat hukuman kekal di dalam api neraka. Nah, untuk itu kita harus tetap percaya bahwa kalau kita dipanggil Tuhan, maka kita sudah tahu pasti kemana kita akan pergi, yaitu sorga. Filipi 3 ayat 18 katakan, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan." Ayat 20 katakan, "Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan merubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Saudara, kita patut bersyukur bahwa kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan kita. Untuk itu kita harus tetap percaya, kita harus setia memegang iman yang teguh di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Tuhan kiranya tolong kita supaya setiap langkah hidup kita hanya percaya Yesus satu-satunya jalan menuju sorga. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati kita di hari yang baru. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang sakit di rumah. Tuhan kiranya menjamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya mereka mendapat kemurahan, kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan kiranya lindungi mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Buat mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga, rumah tangga, mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, tambahkan harapan supaya mereka tidak bimbang, mereka tidak takut, tapi mereka tetap percaya Tuhan satu-satunya penolong. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Kami berdoa kiranya
Hari ini Tuhan berkati kita dengan kesehatan, dengan berkat jasmani, terlebih juga berkat rohani. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, biar mereka dapat pekerjaan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami akhiri ibadah doa pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.